Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Mustafa dari Prodi Sistem Informasi. Hari ini saya akan membahas dari kegiatan tugas 3. Hari ini saya akan menyelesaikan dari tugas tersebut yaitu membuat sebuah jaringan komputer. Dari tugas ini saya mendapatkan 4 ya. Jadi saya langsung aja membahas dari tugas-tugas ini. Ada 4 buah permasalahan yang akan kita selesaikan di sini, yaitu kita akan membuat sebuah jaringan dengan 4 buah komputer dengan satu switch, saling terhubung semuanya, saling terkoneksi, sehingga bisa lakukan ping. Untuk menyelesaikannya, yang pertama ping dari komputer 0 ke komputer 1 bisa. Nah, terus pastikan dari komputer 0 ke komputer 1 harus terhubung, jadi satu sama lain. Kemudian yang kedua itu ada satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Jadi diminta untuk pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Apa yang kita lakukan? Ping dari komputer 0. Nah, ini bisa, kemudian ini ya. Kemudian kita cek di web, kita istilahnya nanti kita menggunakan ilkom.com. Nah, kemudian dari PC1 pastikan ke halaman ini. Nah, ini yang kita lakukan. Nanti kita ping semuanya, kita tes seperti apa bisa atau tidaknya. Kemudian membuat satu buah server DNS dan satu buah komputer server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer dan kita pastikan semuanya bisa terkoneksi lewat server DNS. Nah, kemudian ini yang keempat, nanti ini yang agak sulit ya. Ada gambar, nanti kita buat seperti contoh ini. Yuk kita langsung aja menuju ke soal yang pertama. Untuk pengerjaannya kita akan menggunakan aplikasi yang namanya Packet Tracer ya. Ini udah saya buka, langsung aja masuk. Ini tadi kita diminta untuk membuat 4 buah komputer satu switch. Nah, 4 buah komputer satu switch. Itu kemudian 2 3 cari name dulu. C1 ini PC2, ini PC3 ya. Nah, kemudian kita perbesar dulu biar enak dilihatnya. Nah, kemudian ada satu switch ya. Switch-nya kita pakai ini aja guys. Yang ada-ada aja langsung. Ini maksudnya ini. Kemudian kita hubungkan pakai ini, kita hubungkan ini ada gambar ya, ada network, ada macam-macam. Nah, sekarang kita pakai yang karena ini jaringan kita menggunakan kabel jaringan. Satu. Kita tempelkan ke modul-modulnya. Yang Ethernet dengan Ethernet ya. Semuanya kita hubungkan dulu seperti di dunia nyata ya. Kita istilahkan ke fase Ethernet, ini maksudnya ini ya, ada beberapa port banyak kita hubungkan dengan kok nggak bisa, salah kabel. Nah, bagaimana bisa terhubung? Nah, ini udah terhubung ya secara otomatis. Kenapa bisa? Karena ini disetting secara otomatis. Dari mana? Dari kita masuk ke desktop ya, kita cek IV konfigurasinya. Nah, kita di sini cuman ya langsung terhubung, tapi ya kalau di HCP gini langsung bisa ping sesuai dengan IP-nya, tapi kita pakai yang manual aja. Nah, jadi kita pakai di sini saya istilahkan 192.168.10.1
Contoh 10 gitu ya. Subnetnya sesuaikan, nanti otomatis gateway belum dipakai. Sudah, kita close lagi. Udah ya, PC1 udah masuk 10.10. PC1 kita konfigurasi di sini 192.168.10.11. Ini kita copy yang depan ya biar cepat. Oke. Nah, ini kita kasih IP secara statik saja biar enak bacanya. Kita konfigurasi dulu. Oh, lupa. 12. Kenapa fungsi IP itu harus dikasih? Karena ini sebagai alamat untuk masing-masing komputer. Mungkin komputer udah punya namanya MAC address, tapi komputer juga dibutuhkan namanya IP untuk memiliki alamat-alamat yang secara khusus dibuat untuknya secara sementara, biar satu sama lain bisa terhubung. Nah, kemudian untuk ngetes ya dari PC1 dan 0 ini kan udah terhubung ya, kalau jalurnya ini udah hijau, ini semuanya artinya terhubung. Kita tes gimana caranya? Kita masuk di sini, masuk ke desktop, cari terminal. Oh, gini ya? Bukan. Oh, iya, iya, iya. Salah. Ulangi. Close dulu. Close. Command prompt lupa. Command prompt. Tadi ini di PC 0 ya, PC 0 kita mau ngeping untuk ngetesnya seperti di tugas juga kemarin untuk ngetes namanya ping, terus IP yang berikutnya yang lain itu 92.168.10. Tadi kita gunakannya, kita minimize dulu. Berapa IP PC1? Ini ya, 10.11. Tadi PC0 adalah 10.1. Nah, ini kita coba 10.11. Oke, ini berhasil ya. Nih. Oke. Kita close. Ganti ke PC1. Kita panggil command prompt ping 192.168.11 ya, karena ini PC11 tadi IP yang 11. Oh, kita mau manggil yang 10 karena tadi PC0 ini PC1 itu adalah PC mau ngeping ke PC0. Nah, ini replay, ini udah berhasil juga. Baik, ini tugas 1 selesai ya. Baik, itu untuk soal nomor 1. Kemudian kita bikin lagi ya. Kita simpan dulu. Soal nomor 1. Oke. Sudah selesai. Kemudian kita menuju ke soal nomor 2. Buatlah satu server HTTP dan terhubung dengan 4 buah server ya. Ini sebuah server dan sebuah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses. Yuk kita coba ya. Sekarang kita masukkan dulu Sweet Hub-nya dulu 1. Sweet Hub 1, kemudian servernya 1. Kemudian PC-nya 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita hubungkan Ethernet 1 ke server, Ethernet 2 ke PC0, dan seterusnya. Oke, sudah semua. Nah, kemudian kita konfigurasi sama kayak tadi. Karena ini server DHCP, lebih cepat. Tadi kan kita pakai desktop ya, biar ini api config. Saya pengen lebih cepat lewatnya config ya.
biar nggak buka-buka kebanyakan langsung ke config, kemudian kita static setting globalnya dulu, Ethernet fast Ethernetnya dulu ya, kita kasih 10.9 aja untuk server, kasih setting, kemudian gateway-nya kita belum pakai, DNS-nya kita belum pakai. DNS servernya kita pakai ya nanti. Belum, kita setting dulu IP-nya semua. Pas Ethernet kita masukkan ini 10 subnetnya udah. Oke, lagi config 10 gateway-nya belum, kita setting Ethernet-nya dulu. Ini 11 untuk PC1. Oke, kita close. PC2 kita gunakan pas Ethernetnya untuk ya, kasih 12. PC3-nya 13 ya. 13. Oke. Kemudian servernya kita ganti ilcom.com ya. Ilcom sebagai name servernya biar HTTP-nya nanti bisa manggil. ilcom.com. Nah, sebelum biar kita bisa manggil, ini kan secara lokal. Jadi setiap DNS servernya kita kasih dari IP-nya server ya, server PT. Jadi fungsinya untuk DNS servernya kita isi ya, nggak lupa tadi. Jadi default gateway-nya kita belum pakai karena kita nggak pakai router, tapi kita bisa kasih juga. Terus dan DNS servernya ini kita isikan dari HTTP-nya. Jadi tadi kita gunakannya adalah kita cek ini ya, ini adalah ilcom.com. Ini kita ambil server HTTP-nya, kita masukkan DNS-nya. Semua kita kasih DNS-nya ya. DNS-nya apakah berhasil? Tanpa masukkan namanya, tanpa memasukkan dari default gateway. Coba kita nggak pakai gateway ya. Langsung DNS-nya kita masukkan. Kita uji coba web browser. ilcom.com. Baik, coba. Bisa nggak? Oh iya, lupa tadi. Kita coba apa itu namanya? Kita ping dulu. Masuk nggak? Ping servernya dulu. Kita cek koneksinya masuk atau tidak. Titik 10.9. Baik, udah ada balasan. Oke, jadi kita kasih aja untuk default gateway-nya karena ini jaringan 10 kita perumpamakan 1 gitu ya. Ini kita kasih biar lebih enak ya. Oke, kita close. Ini juga kasih close, kasih juga close, kasih yang ini juga close. Oke, setelah itu kita coba lagi. Server e-comnya juga ya, belum ya. Ini DNS-nya belum.
Kita close, coba kita panggil di desktopnya sekali lagi web browser. Kita namakan tadi ilkom.com. Coba mau keluar atau tidak. Wah, lupa. Hostname-nya belum dikasih ya? Lupa. Di sini kasih. Ilkom.com service ya, DNS. HTTP-nya belum kita kasih. DNS-nya ya. Name-nya namanya karena ini server tunggal jadi kita kasih ke sini aja biar enak. Jadi Ilkom karena kita nggak punya DNS server jadi kita pakai HTTP-nya ya. Kita belum kasih DNS di sini. Jadi karena ini secara lokal, ini dikasih DNS di lokalnya. com.com gitu. Kita masukkan addressnya sesuai dengan IP-nya kita add. Oke, lupa tadi nggak belum dimasukkan DNS-nya. Jadi gagal. Kita sekali lagi coba. Kita coba. Belum keluar ya. Kok PC3 ini? Kenapa belum keluar ya? Sudah disetting semua ya? Apa yang belum? Oh, lupa. DNS service-nya nggak kita kasih. Maaf, maaf, maaf. Ini kita bikin videonya real time jadi kurang fokus. Satu-satu jadi nggak diperhatikan. Servisnya belum dinyalakan. Lagi ilkom.com. Aduh, salah lagi. .com. Oh, langsung ya. Artinya ini udah berhasil. Dari ilkom.com-nya sudah bisa masuk ke jaringan dengan catatan. Ini tadi di server kita di DNS kita kasihkan DNS servernya karena kita nggak punya apa itu server HTTP-nya kita kasih juga jadi server DNS-nya jadi satu kita masukkan di sini secara manual karena kita belum nyeting yang lain-lain. Jadi jangan lupa kemudian DNS servernya dinyalakan. Karena itu kalau tidak dinyalakan kita nggak bisa mengakses dari kita coba juga di PC3 ini ya. Kan udah di servernya udah di setting ya. Coba ilkom.com nanti juga bisa. Nah ini tunggu ilkom.com. Oke, dah ini udah berhasil. Baik, tugas nomor 2 udah kita selesaikan. Sekarang kita simpan. Ini ya. Soal 2. Oke, selesai. Kita menuju soal 3. Apa soal 3? Buatlah
Sebuah server HTTP terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses HTTP. Udah ya. Nomor 3, buatlah satu server DNS dan satu buah server terhubung dengan 4 buah komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS server. Oke, kita asumsikan seperti ini. Jadi kita kasih 4 PC lagi. 2, 3, 4. Oke, kemudian kasih switch 1 di sini. Kemudian kita kasih server ya. Ya, ini. Kita bikin langsung yang jadi-jadi aja. 1, 2. Oke, ini sebagai ilkom.com. Yang satunya adalah DNS server. Enter. Ayo kita hubungkan dulu. Oke, ke DNS. Sebenarnya terserah sih untuk kabel ya. Yang terpenting bisa nyambung karena kita kalau menggunakan kabel LAN itu jaringannya pasti menggunakan STAR kalau kita pakai switch hub karena alasan memudahkan untuk jaringan. Ya udah, dukung semua. Tadi kan kita masih ngopi tuh. Kita masukkan IP-nya dulu. Sebagai ilkomnya ini kasih 8 ya. Ganti tadi biar enak. Kita fast Ethernet kita kasih 8. Kasih 8. Oke, subnetnya keluar sendiri. Oke. Dan DNS-nya ini kasih hmm, kasih 9. Oke, gateway-nya nanti dulu. Sekalian gateway ya, sekalian aja deh, biar enak. Gateway. Ini kasih 1, DNS-nya nanti dulu. Gateway-nya kasih 1 sebagai meskipun belum ada saya biasakan ngasih 1 biar mudah nanti aksesnya. Ini DNS-nya nggak pakai, servisnya belum. Kemudian PC0 config pas Ethernetnya kita kasih tadi 10. Tool setting kasih gateway 1, DNS-nya belum ya. Oke. Oh, config berikutnya sini default gateway kasih 1, DNS belum pas Ethernet. PC1 berarti 11. Kalau subnet pasti ya kalau kita gunakan sesuai kelasnya. Kelas C itu biasanya langsung nanti kalau kita ngekliknya ini 3 nomor, 3 digit ada semua, belakangnya tidak nol, ini berarti kelas C. Seperti itu. 2, kemudian ini. Ini saya kasih 1. Udah. Ya. Nah, kemudian kita setting berikutnya ketika kita menggunakan DNS server, berarti server ICOM ini sebagai server untuk aplikasi saja. Untuk DNS server kita masukkan ke sini. Jadi IP ilkom berapa ilkom tadi? Ilkom menggunakan IP 10.8. Dia sebagai server untuk
tempat penyimpanan segala aplikasi atau data-data. Kemudian DNS server ini menjadi tempat buku induk untuk semua alamat. Nah, jadi server e-com ini nanti kita daftarkan di DNS server. Oke, di sini. Jadi kita setting dulu servisnya, jangan lupa DNS-nya di-on-kan. Nah, kemudian kita daftarkan ilcom.com di sini dengan IP-nya ilcom. Oke, kita save, add. Oke, sukses ya. Kemudian untuk alamatnya dari DNS ini adalah 9. Kenapa 9? Karena ini sebagai DNS dia menjadi tadi segala hal yang ada di sini mau ngakses ilkom lewat DNS server seperti itu. Kita masukkan DNS-nya. Oke. Apakah berhasil ya? Kita coba. Terima kasih. Oke, lanjut kita coba sekarang dari server e-com apa bisa nge-ping ya. Cek apa bisa ngakses ping itu 92.168.10.9 kita ping. Oke, berhasil ya. Dari Ilkom udah bisa. Dari PC1 tadi PC1 juga coba ping 92.10 berhasil juga, berarti dari PC udah bisa tersambung, dari server juga tersambung, DNS juga sudah tersambung satu sama lain. Kemudian DNS kita coba ya, ping 216.8.8 kita cek servernya. Oke, berhasil. Kemudian kita ping juga yang ada di PC. Oke, terhubung. Artinya di PC suite yang lain pasti juga terhubung. Baik, itu sudah terhubung. Kemudian kita coba cek ya, apakah server ilkom ini bisa di ping dari PC2 atau PC yang lain. Kita coba cek di sini. ilkom.com. Baik, ini sudah berhasil. Ini di PC2. Kemudian PC1. Ya, kita random-random aja, kita coba yang lain. Web juga. Sama ya. Kita tunggu. ilkom.com. Oke. Oke, juga sudah terhubung itu. Ya, ini untuk soal nomor 3 kita sudah berhasil. Artinya sukses ya. Soal kita simpan dulu biar bisa lanjut. Soal 3. Oke, soal 3 udah berhasil menuju soal terakhir. Stand ya. Buatlah struktur jaringan seperti yang ada di gambar. Jadi ada PC, ada 2 buah jaringan terhubung dengan satu router ya. Ini ada ilkom.com DNS server, ada server pendidikan, ada PC1 di sini. Soalnya buka web terus kita akses ilkomnya dan sebaliknya ya. Kita coba, kita percepat aja biar videonya nggak kelamaan juga. Oke, pertama kita letakkan router di tengah seperti di gambar tadi, kemudian PC-nya 1, servernya 1, kemudian DNS servernya di sini ya. Oke, ini ilkom.com. Ini diibaratkan DNS server. Itu PC0, kemudian ada lupa ya, suite hub-nya. Pakai yang kecil aja. Ini bisa nggak? Kosong ya. Oh, 4 nih ini. Oh iya, kecil. Oke.
Switch hubnya ada 4, pakai PT aja. 1, kemudian PC-nya 1, servernya 1. Tadi dinamakan apa tadi? Pendi Pendilkom, pendidikan Ilkom itu aja ya. Pendilkom.com. Oke, kita ibaratkan di sini ada ini, kemudian kita sambungkan dulu. Satu. Oh ya, lupa. Ini tadi kan ada kabel ya. Ketika kita klik, ini ada yang satu tadi udah nyambung ke atas. Yang satu udah nyambung ke atas, ini ada gigabit 2. Ini saya sambungin ke switch hub satunya ya. Artinya ini ada 2 buah jaringan gitu. Lanjut. Ini switch hubnya sambungan ke PC 1. Kemudian ke Pendilkom 1. Oke, kalau server atau PC itu kalau ke switch hub dia akan langsung terhubung ya, karena dia tidak butuh setting dulu. Beda lagi dengan router, dia perlu disetting dulu. Makanya di sini merah. Iya, lanjut seperti ini. Oke, untuk DNS server nanti diletakkan di sini, meskipun dia ada di sini, nanti kita tetap bisa ngakses semuanya lewat DNS server di sini. Nah, dari mana bisa? Ada sebuah router di sini, dia berfungsi sebagai penerjemah dari segala jaringan. Jadi ada 2 buah jaringan di sini nanti kita buat. Kenapa kalau saya bilang 2 buah jaringan? Nah, ini bisa dilihat ya. Di situ ada port gigabit 0 dan 1. Kita klik aja, kita buka, kita dimasuk config. Nah, ini ya. Ada 2 buah gerbang di sini. Fungsinya dia menjadi teknologi bridge ya. Sebagai ini satunya saya kasih 1. Di mana-mana namanya router pasti menggunakan IP 1 ya. Fungsinya apa? Biar mempermudah dari pembacanya. Satunya saya kasih 9, satunya saya kasih 10. Oke. Dah. Untuk arah yang mengarah 01 ini saya kasih 10, arah yang 000 ini saya kasih 9. Itu dah ya. Oke, sudah selesai kita setting. Ini udah dinyalakan belum ini? Zoom zoom zoom. Udah nyala. Oke, kemudian untuk PC-PC-nya ya, kita kasih juga ini ngarah mana ya? Kita cek dulu untuk IP-nya. Untuk gigabit VLAN-nya mati ya. IP address belum. Wah, ini tadi lupa disimpan ya. 10.1 0 ya, 01. Oh ya lupa portnya di on kan ini, kalau nggak di on kan apa bisa nyala nanti. Lupa tadi portnya kalau nggak dinyalakan nggak bisa terhubung ya. Yang lain saya bikin otomatis dulu karena kita cuma difokuskan untuk eh, menyambungkan satu sama lain. Oke, berikutnya IP-IP-nya ini kita cek dulu untuk yang mengarah ke atas itu kita menggunakan 00, kita mengarah ke atas gigabit Ethernet 000010.1. Untuk yang 01 itu 9.1. Jadi yang atas ini menggunakan 10, ini menggunakan 9.
Oke, kita setting yang atas dulu. Karena ini jaringan 10, ini kasih contoh ini 10 gitu ya, 10 10. Jangan lupa setting di sini gateway-nya adalah 1 ya. DNS-nya berapa? Nanti dulu, ntar kita belum set setting. Berikutnya server kita config juga. Internetnya ini adalah kasih 9 ya, 9. Subnet sudah, gateway-nya kasih juga. Kenapa harus kasih gateway? Biar dari eh jaringan lain bisa mendeteksi dari ini. Dan DNS-nya juga disetting dulu. Gateway-nya 1, internetnya kita kasih berapa? 2 aja, ini biar mudah bacanya. DNS servernya berarti di sini 2 ya, karena di sini tadi kita setting 2. Oke, sudah. Ini juga DNS servernya kita kasih. Kenapa kok DNS servernya 2? Karena dia yang menyimpan dari segala server. Menjadi tempat untuk menyimpan segala alamat. Oke, kita sudah menentukan DNS servernya. Oke, berikutnya yang bawah, switch nggak perlu disetting karena dia hanya menjadi perempatan. Ini tadi adalah jaringan 2, kita cek kembali dulu. Di router di sini adalah menggunakan 9.1. Nah, itu ya, gigabyte 0.0. Oke, lanjut. Di sini internetnya kita kasih 9.9 itu. 9.9 subnet juga karena tadi gateway-nya adalah 9 berarti ini 9.1 gateway-nya adalah 10.2. Kenapa 10.2? Karena DNS-nya berada di jaringannya 10.2 seperti itu. Oke, lanjut. Udah ya. PC-nya juga kita setting gateway-nya adalah 9.1. Sekali lagi DNS-nya adalah 10.2. Kenapa? Sekali lagi berada di jaringan 10.2. Nih, seperti itu. Oke, ini sudah. Ini tadi ada soal juga kita diminta untuk lakukan perintah ini ya. Jadi soal normat ping dari PC1 ke PC0. Jadi dari PC0 ke PC1. Dari PC1 PC0 ya. Dua-duanya. PC1 PC1 buka ilkom. Jadi kita ke sana, naik ke sana. Kemudian web browser PC0 juga bisa ngakses Pendilkom. Oke. Tuh, kita uji coba. Ini udah jadi ya. Kita cek ping dulu dari PC0. DNS-nya dulu ya. DNS-nya kita setting dulu. Jangan lupa servisnya DNS di-on-kan. Kemudian daftarkan ilkom.com. Addressnya berapa? Lupa. Kita cek dulu. 10.9 itu adalah addressnya dari com.com 9 ya tadi ya. Oke, add. Kemudian yang kedua kita cek untuk Pendilkom berapa? 9.9. Oke, kita coba masukkan yang kedua. Pendilkom.com addressnya adalah 9.9. Oke, add. Udah selesai, kita udah masuk. Kemudian ketika semua sudah, kita ping dulu dari PC0 ya untuk ngecek apakah sudah terhubung dari PC-nya. PC1 ya. Ini saya cek PC0, ngecek PC1, PC1. 9.10 kita coba. Mana mana.
Nih ya, 9.1, 9.10. Ini kan PC 0. Ini mau ngecek IP-nya, ini IP-nya beda ya. Jadi IP John Vic kita cek, oke. Di sini adalah 10.10. Nah, kita mau ping 192.168.9.10. Apakah nyambung? Oke, time out. Kenapa time out? Oke, kita cek. Kenapa bisa time out? Kita cek ya di sini. PC1. Oke. Oke, sebentar. Oke, sudah ya. Harusnya bisa ya. Belum di set ya. Status root networknya 10 nih maxnya. 255.255.255.0. Oh ini lupa. Network at 192 sit 0. Ini belum disetting. Masukkan dulu network 2. Mana bisa diakses kalau networknya nggak dimasukkan. Oke. Kita coba lagi. PC 0. Comment prompting lagi coba. Oke, sudah replay. Kenapa? Itu tadi ya belum disetting dari nih networknya. Jadi jangan lupa untuk networknya biar saling bisa terhubung didaftarkan network address-nya, routingnya ya. Oke, sudah bisa terhubung satu sama lain. Berikutnya kita coba untuk menghubungkan PC0 ke PC0. Berikutnya PC1. PC1-nya juga bisa tidak ya? Ping 92.168.10.10. Baik, sudah bisa dijawab. Sekarang kita coba mengakses ilkom.com. Oke, sesuai soalnya ya. Kita ngakses PC1 akses ilkom.com. Ilkom.com itu ya, ilkom.com PC1 ke ilkom.com. Oke. Ilkom.com. Enter. Ah, mau? Kenapa tidak mau? Oke, kita cek kembali. Apakah ini udah dimasukkan ya? Udah. 9.com. Berapa ya? 9. Ini berapa? 2. Udah. Nggak mau. Service-nya harus dinyalakan juga.
Satu lagi, tapping dulu. Tuh, 10.9. Oh, udah nyambung ya? Com.com nyambung. Juga nyambung ya. Semuanya udah nyambung. Kita coba ilkom lagi, ilkom.com-nya. Kalau jaringannya udah nyambung ya. Ini udah berhasil ya. PC1 bisa mengakses ilkom.com. Yang satunya Pendilkom ya. Pendilkom. Pendilkom. Oh ya lupa. .com. Baik, juga terhubung. PC1 telah berhasil. Berikutnya PC0. Kita coba untuk mengakses Pendilkom. Pendilkom.com. Pendilkom.com. Baik, di sini sudah berhasil untuk pendilkom.com untuk mengakses dari PC0 ke pendilkom.com. Nah, kemudian kita coba yang ilkom.com sekalian. com.com. Oke, kita close dulu. Kita ulangi. Belum kelihatan. Oke, ilkom.com. Baik, ini udah terhubung semua. Bisa dikatakan jadi untuk PC-PC ini digunakan untuk mengakses, diibaratkan seperti itu ya. Jadi DNS server ini berfungsi sebagai penyimpan alamat-alamat dari server-server yang akan diakses oleh PC, dan kemudian server-server icon.com atau pendilkom dia adalah diperumpamakan sebagai website yang akan diakses oleh PC-PC ini. Kemudian ada router sebagai penghubung dari jaringan-jaringan yang berbeda. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Ini sudah menjawab segala pertanyaan dari soal tugas 3. Mungkin itu dari kami. Semua cukup sekian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.